Bagaimana keterangan dari ahli dan saksi yang dihadirkan hari ini di sidang gugatan sengketa Pilpres mampu meyakinkan Hakim Mahkamah Konstitusi? Kami akan bahas bersama Direktur Eksekutif Tim Hukum Timnas Amin, Zuhad Aji Firmantoro. Bergabung juga Tim Hukum Prabowo Gibran Oto Hasibuan dan juga peneliti Pusat Studi Politik Hukum Kepemiluan dan Demokrasi atau POSDEM, Ferry Amsari. Selamat malam, Bung Zuhad, Pak Oto, juga Bung Ferry. Apa kabar? Selamat malam. Selamat malam. Saya ke Bang Oto dulu. Karena tadi kan saksi maupun ahli dari Timnas Amin menyasar yang diinginkan adalah bahwa hasil pemilu kemarin tidak sah. Nah, bagaimana Bung Oto melihat ini? Bang Oto apakah melihat ada banyak celahnya? Misalnya yang diserang Mas Gibran seharusnya tidak maju. Lalu juga disebutkan ada intimidasi, dugaan intimidasi dari aparat, pengerahan misalnya ASN. Apakah ini bisa dengan mudah dipatahkan menurut Bang Oto? Banyak sekali celahnya atau justru bisa dalam tanda kutip mengancam pihak Anda? Kalau dari kami, saya melihat pembuktian yang dilakukan oleh tim kuasa hukum pemohon satu ini itu sangat lemah ya gugatannya ya, pembuktiannya ya. Pertama kalau bicara tentang Gibran, saya kira itu mudah dipatahkan bahwa putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu adalah erga omnes. Karena dia erga omnes juga final and binding. Jadi kalau dia sudah final and binding, maka putusan itu berlaku seketika. Karena dia berlaku seketika, maka tidak perlu dilakukan lagi ada perubahan-perubahan peraturan-peraturan untuk memperlakukan undang-undang tersebut. Jadi ini saya kira dengan mudahlah kita patahkan. Kedua, mengenai soal intimidasi dan sebagainya, Anda kan lihat sendiri di persidangan. Ini namanya mereka memberikan kesaksian yang tunggal, artinya seorang saksi kan kita tahu bukanlah saksi, unus testis, nullus testis gitu loh. Jadi kalau diceritakan ada oknum polisi yang mengintimidasi bla 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 gitu ya. Nah ini kan diterangkan oleh satu orang saksi saja. Nah dari segi hukum pembuktian, maka keterangan seorang saksi itu tidaklah cukup untuk membenarkan suatu dalil yang disampaikan itu. Apalagi tadi hakim secara tegas menyatakan bahwa keterangan saksi mereka itu tidak bulat katanya. Tidak bulat artinya karena tidak bulat, tidak sempurna, ya tentu menjadi tidak dapat diterima. Jadi kesaksian-kesaksian yang diberikan baik saksi fakta maupun ahli itu sangat sumir sekali gitu ya. Oke. Nah coba ya gitu. Jadi contoh saksi ahli tentang ekonomi apa tadi itu saya lupa disebutkannya itu teorinya ya. Nah ini kan sebenarnya tidak cocok gitu ya. Dikatakan dengan berdasarkan teori kalau dengan adanya bansos maka itu berakibat adanya penambahan suara bagi pasangan 02 dan cenderung memilih 02 gara-gara ada bansos. Oke. Saya katakan teori itu tidak benar karena dengan mudah kita sampaikan kalau itu yang dimaksud, bagaimana dengan di Padang, bagaimana dengan di Aceh? Kan di Padang dan di Aceh kan juga terima bansos, tapi tetap juga kita 02 itu kalah gitu. Jadi berarti kan teori itu kan nggak benar dong kan gitu. Oke. Kemudian di luar negeri juga tidak ada bansos, tapi juga 02 juga menang gitu. Jadi menurut kami ya tidak terlalu sulit lah untuk mematahkan dalil-dalil mereka itu gitu. Oke, kalau Bung Zuhad melihatnya apakah ia tidak terlalu sulit untuk mematahkan dalil-dalil saksi fakta maupun ahli dari pihak Anda? Ya baik, terima kasih. Izin Bang Oto, Bang Ferry. Pertama begini, ini pengadilan kan pengadilan tata negara, bukan pengadilan perdata atau pengadilan pidana. Dia punya kekhasan tersendiri. Saya sebut contoh misalkan soal saksi. Di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4, pasal 41 itu di situ dijelaskan siapa saksi. Saksi itu yang pertama adalah orang yang diberi mandat. Yang kedua adalah pemantau pemilu yang tersertifikasi oleh Bawaslu. Yang ketiga baru saksi lainnya. Nah artinya kemudian ini berbeda sama sekali dengan peradilan pidana atau perdata. Saya tidak membantah bahwa saksi yang kuat itu adalah saksi yang kemudian bisa mendengar langsung, menyaksikan langsung, itu iya. Tetapi
dalam konteks peradilan tata negara seperti di Mahkamah Konstitusi ini itu memiliki ciri yang tersendiri khusus gitu. Jadi pembuktian soal siapa yang mendengarkan, siapa yang menyaksikan itu bisa kita sampaikan juga tapi melalui keterangan tertulis. Anda bisa bayangkan bagaimana kita bisa mendalilkan sekian ratus, sekian ribu kejadian dalam waktu 14 hari kerja, kan gitu ya. Nah itu yang kemudian diatur melalui peraturan Mahkamah Konstitusi ini. Termasuk betul tidak ketika kemarin diragukan bagaimana mungkin MK bisa menghadirkan menteri karena faktanya sekarang dihadirkan menteri juga gitu. Ya karena memang di PMK 4 itu memungkinkan untuk Mahkamah Konstitusi memanggil siapapun pihak di luar para pihak yang sudah diatur di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi itu untuk didengar keterangannya. Sehingga kalaupun hari ini tadi ada yang menilai saksi kita tidak kuat dan seterusnya, bagi kami enggak. Berdasarkan perspektif kita, mendasarkan pada PMK 4, yaitu saksi yang terbaik yang kita hadirkan untuk membuktikan dalil-dalil kita. Sebut saya misalkan, kita mendalilkan tentang adanya bansos yang disalahgunakan. Tadi kita sudah membuktikannya dengan saksi, juga dengan ahli. Di Riau ada kepala desa yang memerintahkan saksi kita untuk mendata perolehan bansos bagi pendukung khusus bagi pendukung 02. Kita mendalilkan adanya mobilisasi kepala desa dan juga dalam kejadian itu sekaligus mendalilkan kepala desa beroperasi untuk memenangkan 02. Oke, baik. Kita juga mendalilkan adanya ASN misalnya. Tadi kita juga sudah menghadirkan saksi ASN di Madura. Kita mendalilkan ya semua dalil itu sudah kami tayangkan juga ya Bung Zuhad soal itu. Oke, jadi kalau menurut dari pola yang kita dalilkan sudah kita usahakan buktikan. Oke. Baik, kalau dari Timnas Amin artinya menganggap bahwa pembuktian itu sudah cukup kuat, tapi kalau saya minta perspektifnya dari Bung Ferry. Bung Ferry, sebenarnya dari saksi maupun ahli yang tadi sudah dihadirkan di Mahkamah Konstitusi, sudahkah kontekstual dan sudahkah cukup kuat terkait dengan sengketa hasil Pilpres ini? Jika iya, kenapa? Jika tidak, kenapa? Ya, pertama kuat atau tidaknya saksi tentu berkaitan dengan dalil-dalil yang dijelaskan dan tentu sangat berbeda metode kesaksian di Mahkamah Konstitusi dengan peradilan yang lain. Di Mahkamah Konstitusi ada pembatasan, sudah disebut di sidang pertama hanya 19 begitu ya. Dan bagaimana mungkin hakim bisa mewakilkan kesaksian itu dari 19 orang baik ahli, keterangan dari 19 orang baik ahli maupun saksi. Nah, di sini tentu Hakim Konstitusi sedang mencoba menggali ya kebenaran dan keyakinannya bisa ditemukan bahwa ada masalah di pemilu dan dikaitkan dan dirangkaikan dengan keterangan-keterangan yang lain yang mereka peroleh baik dari alat bukti maupun keterangan yang disampaikan para pihak. Jumlahnya saja sudah terbatas, jadi tidak benar lagi dalil yang mengatakan bagaimana satu saksi kemudian bisa mewakilkan berbagai kecurangan yang terjadi. Ini bergantung ke Hakim MK. Kalau ada keterangan saksi yang sangat solid ya, dia tentu akan berpegang kepada keyakinannya. Kalau perlu mereka akan tambahkan dengan yang lain. Bahkan Hakim Konstitusi juga bisa memanggil saksi dan ahli, bahkan dia bisa mengelaborasi lebih jauh. Nah, memang tentu saja ini bukan perkara yang mudah karena yang dihadapi adalah alat kekuasaan yang tentu punya mekanisme tertentu untuk menutupi hasil kejahatan, terutama dalam bidang pemilu. Nah, tadi Pak Oto juga mengatakan di luar negeri tidak ada bantuan sosial. Mungkin namanya tidak ada, tetapi gentong babi itu ada. Pork barrel politics itu ada di berbagai negara, bahkan sekelas Amerika sekalipun dalam bentuk-bentuk kebijakan yang mempengaruhi pemilih. Dan gentong babi di Indonesia tentu saja bisa dikaitkan dengan bansos, BLT, PKH, dan lain-lain. Bahkan juga kenaikan gaji penyelenggara pemilu termasuk juga konsep gentong babi.
Dan kalau itu bisa dibuktikan dan dijelaskan mempengaruhi proses pemilihan, tentu akan berpengaruh. Misalnya dari penelitian Kompas menjelaskan ada 51 juta pemilih yang terpengaruh dengan politik bansos begitu ya. Dan itu menjadi sangat penting, menjadi indikasi ilmiah untuk membuktikan argumentasi pihak-pihak yang melihat kentong babi sebagai kecurangan. Oke. Perlu juga dikoreksi soal apakah setelah putusan MK ada peraturan teknis. Nah ini soal pemilu ini agak berbeda. Walaupun putusan MK adalah final and binding, dalam berbagai hal termasuk dalam konteks pencalonan, memang dibutuhkan peraturan teknisnya PKPU gitu ya, peraturan KPU. Dan KPU sendiri berjanji, nanti Pak Oto bisa lihat janji KPU akan mengubah PKPU soal pendaftaran calon jika putusan MK keluar. Itu KPU sendiri yang mendalilkan, menyebutkan. Dan sayangnya itu kemudian tidak terjadi atau terlambat terjadi. Jadi itu problematika tersendiri. Oke, saya mau bahas dulu tadi yang soal bansos, polemik soal gentong babi ini. Karena Bung Oto juga tadi saat sidang kan menanyakan balik kepada Pak Faisal Basri soal tim Bung Oto dan tim ya soal bansos ini apa yang salah. Lalu ditekankan juga oleh timnya Bang Oto soal apa bedanya dengan zaman sebelumnya. Nah, bagaimana membuktikan terbalik bahwa tidak ada kaitannya bansos dengan memengaruhi hasil pemilu? Perlukah untuk dibuktikan terbalik? Bang Oto? Ya, sorry, saya kira. Silakan. Jadi begini, mengenai soal tadi itu kan sudah saya jujur bertanya dengan Pak Faisal Basri. Begini ya, kita harus tahu dulu riwayatnya. Bansos ini kan ada dalam undang-undang, ya kan? Kemudian undang-undang ini dibuat oleh siapa? Dibuat oleh pemerintah bersama-sama DPR. Yang di DPR itu siapa? Yaitu semua orang-orang partai politik ada di sana. PKS ada, Demokrat ada, PDIP ada. Jadi artinya kebijakan membuat bansos ini sudah disepakati oleh semua partai peserta pemilu, ya kan? Jadi semua mereka sudah sama-sama setuju tentang itu. Loh, kenapa sekarang, ya kan? Setelah pemerintah melaksanakan undang-undang dinyatakan jadi masalah? Apa yang salah? Ini kan undang-undang. Makanya saya tanya tadi sama Pak Jabari, apakah presiden atau pemerintah yang melaksanakan ketentuan undang-undang dapat disalahkan? Ya akhirnya dia bilang, jawab dia terang-terang, ya memang itu kewajiban pemerintah. Nah kalau kewajiban pemerintah, apakah pemerintah yang melaksanakan undang-undang salah? Ya tidak kan? Jadi itu very clear tadi dijawab oleh saksi dari 01 yaitu Faisal Basri. Nah kalau itu tidak salah, apa yang menjadi dasar untuk membatalkan, menyimpulkan bahwa gara-gara bansos inilah 02 menang? Itu tidak benar gitu. Nah kemudian juga mengenai pork barrel ini kan, saya kan katakan tadi, katanya dalil yang para ahli katakan bahwa ada indikasi bahwa menggelontorkan sama dengan di Amerika membanyakan menggelontorkan suatu program ya dana umpamanya kepada masyarakat dengan tujuan agar dia mendapatkan elektabilitas yang baik. Ya kan gitu kan? Nah, saya katakan tadi buktinya pada ada bansos 02 kalah. Dia menang Prabowo. Di sana nggak ada itu pork barrel teori itu di Amerika. Nah, jadi berarti konklusi atau teori yang dibangun untuk mengatakan bahwa bansos ini bisa mempengaruhi perolehan suara, ini tidak bisa dibuktikan secara maksimal. Ya kan? Itu prasangka dan asumsi dan konklusi semata. Tapi tidak terbukti adanya hubungan kausal antara bansos dengan sikap orang untuk memilih Prabowo gitu. Itu poinnya. Oke, jadi tim Prabowo membantah ada hubungan kausal antara bansos dengan elektabilitas Prabowo Gibran. Kalau Mas Zuhad, yang nanti juga ditunggu adalah hari Jumat akan ada 4 menteri Pak Jokowi yang dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun let's be clear, Mahkamah Konstitusi bilang bahwa ini bukan berdasarkan permintaan 01 maupun 03, tapi memang hakim Mahkamah Konstitusi yang memanggilnya. Apakah ini bisa jadi keterangan yang menentukan di proses persidangan ini? Oh tentu Mbak, ini akan sangat menentukan gitu.
Saya nggak tahu apakah nanti menteri ini akan memposisikan sebagai bagian dari pembelaan KPU atau 02, atau nanti justru menteri ini datanya akan lebih mensupport ini ya, dalil-dalil yang kita tuduhkan itu ya. Karena misalkan kita ngomong soal, kan kita menuduh presiden tidak netral. Tuduhan itu kita buatkan indikatornya, satu soal bansos, dua bagaimana, tapi bansos itu bukan bansosnya sebenarnya Bang Oto. Bansos itu yang kita soalkan bagaimana cara mendistribusikannya. Seperti saya kutip lagi jawabannya Pak Faisal Basri tadi. Dia bilang memang bansosnya anggarannya disetujui DPR, tapi cara demonstratif penyaluran lewat menteri, lewat presiden kan nggak persetujuan DPR juga yang begitu-begitu. Gitu. Baik. Nah, yang besok akan hadir hari Jumat itu salah satunya misalkan Pak Erlangga Hartarto gitu. Nah, Pak Erlangga kan sudah kita juga dalilkan di dalam permohonan sebagai salah satu bentuk ketidaknetralan di dalam proses pemilu kemarin, ketidaknetralan negara ya, dari miring presiden. Nah, kehadiran beliau besok mungkin agak akan menambah terang, menambah jelas apa sebenarnya maksud beliau berkampanye 02 gitu, dengan membagikan dengan apa pembagian program bansos itu. Gitu. Nah, kalau ditanya menentukan, sangat menentukan berarti. Oke, baik. Tadi dari Bung Oto sudah membantah adanya hubungan sebab akibat. Kalau Bung Ferry dengan nanti dihadirkan 4 menteri, apa yang bisa digali dan seberapa bisa ini berpengaruh terhadap sidang yang berlangsung? Ya, tentu saja dari berbagai bukti yang tersebar di publik ya, bahwa para menteri terlibat berkampanye membagikan bansos, padahal bukan kewajiban kementeriannya, dan kemudian mengkampanyekan peran presiden dan calon tertentu. Dan memang begitu Pak Oto, bahwa gentong babi ya seperti itu, dia sah, terlihat baik, tetapi ada motif di baliknya. Sejarah gentong babi juga begitu, tuan tanah membagikan gentong babi agar para budaknya bersyukur, berterima kasih kepada tuannya. Tapi motifnya adalah memaksa mereka untuk dijadikan budak. Begitu juga peristilahan itu dalam politik kepemiluan. Gentong babi itu seolah-olah itu adalah program, tetapi ada penyimpangan pemanfaatan dana insentif program-program tersebut untuk kepentingan keterpilihan. Itulah yang disebut gentong babi. Terlihat benar, tetapi punya motif politik. Kausalitasnya dengan para menteri karena mereka yang menjalankan, tentu hakim dan para pihak bisa menggali lebih dalam apa motif, keinginan, dan nanti dipertanyakan apa saja yang membuat kemudian mereka menggunakan dana insentif bansos untuk kepentingan pemilih dan di hari pemilih. Jadi menurut saya sangat menarik kausalitasnya, bahkan kalau ini adalah program pemerintah, dalam hal ini presiden, dan yang digerakkan adalah menteri, suatu waktu mestinya para pihak juga meminta hakim konstitusi memanggil presiden. Bukankah presiden juga menjadi yang tertuduh telah menggunakan alat kekuasaannya dalam mencurangi pemilu? Jadi ada baiknya setelah menteri harus naik ke pelaku utamanya begitu. Baik, nanti kita akan lihat hari Jumat tentunya Bang Oto dan Bang Zuhad beserta juga tim 03 nanti akan menggali apa yang akan dihadirkan oleh para menteri yang dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa hasil pemilu Presiden 2024 ini. Terima kasih atas waktunya. Dari Direktur Eksekutif Tim Hukum Timnas Amin, Zuhad Aji Firmantoro, terima kasih. Juga Bang Oto Hasibuan, Tim Hukum Prabowo Gibran. Terima kasih juga peneliti Pusat Studi Politik Hukum Kepemiluan dan Demokrasi, Bung Ferry Amsari. Selamat malam Bapak-Bapak.